Komunitas aktivis pro investasi KAPI Bregas Somasi Pemkab Tegal terkait dugaan pelanggaran alih fungsi lahan hijau dan penyalahgunaan PTSL oleh investor. Dalam isi somasi tersebut dijelaskan, pelanggaran alih fungsi lahan pertanian yang merupakan kawasan budidaya pertanian lahan basah dan masuk dalam lahan pertanian pangan berkelanjutan undang-undang di Desa Kesuben Kecamatan Lebak Siu Kabupaten Tegal. Penyalahgunaan program pemerintah yang bukan haknya yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL oleh investor. Memang awal di 2017 investor membebaskan lahan melalui tim Pak Aan di sini dengan Pak Carik juga sebagai tim, dan di sini ada dugaan ada pelanggaran alih fungsi lahan RT RW di Kabupaten Tegal, serta diduga adanya PTSL yang disalahgunakan oleh oknum dalam hal ini. Kira-kira seperti itu. Ya, ini sebenarnya luas lahannya berapa sih yang dibebaskan? Awal 6 hektar, yaitu untuk investor dari Korea Selatan untuk garmen. Indo. Lalu dalam tengah perjalanan di take over oleh Korea juga masih satu owner, yaitu Lee Footwear Incorporation, yaitu pabrik sepatu. Keterlibatan Sekdes itu Pak siapa namanya? Muhammad Susilo. Muhammad Susilo bagaimana? Untuk lebih lanjutnya kami tidak memahami regulasinya seperti apa, cuman dia terlibat dalam tim pembebasan. Tim pembebasan. Betul. Oh, di mana kalau aturan sebagai aparatur pemerintah tidak boleh menjadi tim pembebasan lahan? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tim pembebasan lahan mulai tahun berapa? Awal 2017, awal masuk langsung tim merekrut beliau untuk masuk menjadi tim pembebasan di sini. Sini tanahnya udah dibebaskan, dibayarkan mulai kapan DP-nya? 2018 akhir. 18 akhir. 2018 akhir mulai pendepean dan pelunasan kemarin di 2020 akhir. Untuk berapa luas? Step by step ya, dari mulai 6 hektar lalu bergulir di take over ke 20 hektar. 20 hektar itu sudah DP semua apa lunas? Sekarang sudah lunas semua. Yang informasinya dari pihak ketiga kepada pemilik tanah itu per meter 75.000, benar? Masing-masing Pak, di sini subsidi silang, dilakukan subsidi silang. Harga yang tidak sama dari mulai depan sampai ke belakangnya seperti itu. Dijual ke investor dengan harga yang flat, dengan MOU-nya yaitu awal Pak Anisanto, ya. Lalu MOU kedua nih Pak Kismanto. Ya. Pertama kali pembebasan lahan 2017 tersebut, Bapak Carik sudah tahu bahwa lahan-lahan tersebut mau dikondisikan untuk pabrik gitu. Sudah tahu. Dan kebetulan beliau punya rekanan yang di birokrasi, termasuk waktu itu wakil ketua dewan juga teman sekelas beliau. Ada lobby-lobby apa, saya tidak pernah mengikuti meeting dan saya tidak tahu. Lobby-lobbynya seperti apa, saya tidak mau tahu. Apakah sampai sekarang ini sudah ada perda yang mengatur di sini boleh untuk pabrik apa bagaimana? Dari tahun 2020 kami ngecek belum ada perubahan zona perda yang diketok, belum ada kayak. Belum ada. Iya. Berarti sini ada pelanggaran peraturan daerah, betul. Pelanggaran aturan undang-undang lingkungan hidup ya Pak? Betul. Lah kira-kira ancamannya apa kalau pelanggaran terhadap undang-undang lingkungan hidup itu? Nah, sesuai undang-undang yang berlaku di situ untuk oknum-oknumnya tentu ada pidana kurungan penjara di sana, terus ada denda dan lain-lain, dan untuk investor sendiri sesuai aturan yang berlaku harus menggantikan 3 kali lipat lahan yang dibebaskan di sini. Berarti kalau pembebasan yang di sini sudah dilakukan 20 hektar, mereka harus ketentuannya harus mengganti 60 hektar. 60 hektar. Iya, untuk lahan produktif pertanian. Lahan produktif hijau. ini. Betul. Itu pun harus dengan regulasi RUU yang digarap di sini diketok. Oh gitu. Iya. Bagaimana Anda mengetahui bahwa lahan-lahan ini adalah lahan hijau? Awalnya ditemukan dari kabar apa? Saya pernah mendengarkan informasi dari tim bahwasannya ini mereka sedang melobi untuk merubah zona, sehingga ada rekomendasi dari dinas-dinas terkait tersebut untuk rekomendasi boleh didirikan pabrik. Seperti itu yang saya tahu, cuman dalam bentuk tulisan seperti apa saya kurang mengetahui waktu itu karena saya tidak pernah ikut meeting. Dinas-dinas mana saja yang kira-kira diduga ada keterlibatan untuk melakukan lobby-lobby itu? Yang patut diduga di sini ya, Dinas Berkimtaru, Bapeda, terus PTSP. Nah. 2019 akhir, ya. Itu sudah tidak terlibat terkait
perizinan. Oh, terkait perizinan Iya. alih fungsi lahan tidak ada lagi. Enggak terlibat. Oh, Sebelumnya gitu. memang kita terlibat. Akhir 2019 kita sudah tidak terlibat. Sampai sekarang. Sekitar Oktober apa ya kalau nggak salah ya. Oktober 2019. Iya. Iya. Langsung ditarik berarti Dinas PUPR BPN langsung perizinan. Bintaro gitu. Iya. Di sini sama sekali tidak dilibatkan. Tidak ada ini rekomendasi. Iya, yang menyebabkan SK itu siapa, membuat SK tidak dilibatkan, bupati apa siapa? Saya kurang tahu melanjutkan. Tapi memang sebelumnya kita memang tidak terlibat. Dulu pun kita sebenarnya tidak masuk dalam SK bupati atau apa, kita memang nggak ada. Kita dimintain tolong dari BPN kalau nggak salah untuk ikut terlibat di situ. Sebenarnya kita dari pertanian sendiri malah nggak ini. Kita kan gini, saat ini kan proses kita sedang revisi RT RW. Kita menetapkan lahan hijau itu sudah dipatok sekitar 36 ribuan sekian hektar. Cuman kita nggak tahu posisi lahan yang baik, yang boleh dibangun sama yang tidak dibangun, kita masih belum, Acak lah ya. masih acak. Berarti lahan ini petanya ada. Di sini pegang peta lahan hijau, lahan kuning. Sementara yang punya kewenangan membagi ini lahan pertanian dengan luas segini itu kan kemarin dari Bapeda. Bapeda yang punya data. Kemarin bulan apa itu, Pak? Ya kita tahunya data, sekarang kan lagi revisi RT RW nih. RT RW-nya Kabupaten Tegal. Oh, belum digedok sama sekali perdanya. Kita belum terima revisi. Berarti perda tahun 2012 itu sama sekali sampai sekarang belum ada perubahannya. Nah ini proses perubahan ini belum ada, kita belum terima. Betul, artinya kalau memang dulu lahan hijau, tetap sampai sekarang belum ada perda, otomatis belum boleh ada alih fungsi dong. Ya, jadi siang. Nah, pabrik sepatu ini sudah berapa lama dilakukan gelar ini, Pak? Pembebasan lahan terus mulai pengerjaan ada Pengerjaan. masuk itu tanggal 5 Januari. 5 Januari 2021. Jadi ini mulai pembebasan lahan ini mulai 5 Januari 2021. ya itu berarti sudah masuk selesai lah ya Pembebasan selesai itu alat selesai. berat masuk tanggal 5 Januari 5 Januari. sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Nah, di sini yang mengerjakan dari mana? Yang PT apa gitu. di sini dari sini berarti kan gini Pak. Intinya itu pabrik sepatu Iya. terus dibangun perusahaan oleh PT Bangun Inti Jaya, Bangun Inti Jaya, alamatnya alamatnya Cikarang. Cikarang. Ya, terus Terus kontraktor ini dari PT Apindo, PT Apindo, Cikarang lagi. Cikarang lagi. Big Boss yang punya pabrik sepatu itu saya kurang tahu. Yang jelas namanya Apindo, siapa. perwakilannya siapa? Perwakilannya atau Pak Umri. Pak Umri. Umri. Jadi pelaksana atau pimpro lah. Pimpronya. Pimpro. Iya. Bintaro terhadap PT Lay Power Indonesia menanggapi surat saudara melalui perihal permohonan informasi tata ruang di koordinat. Nih ada koordinatnya karena pakai ini Ya. Desa Kesuben, Kecamatan Lebase untuk pabrik sepatu seluas 160.000 meter persegi. Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut. Berdasarkan lampiran Perda Kabupaten Tegal nomor 10 tahun 2012 tentang rencana tata ruang Kabupaten Tegal, areal yang dimohon berada di peruntukan kawasan pemukiman perkotaan dan pusat layanan kawasan Lebaksu dan kawasan pertanian tanaman pangan. Ya. Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang Badan ini, Tata Ruang pembangunan pabrik gula dan pabrik sepatu di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah disebut bahwa proses perizinan rencana pembangunan pabrik gula, pabrik sepatu provinsi dapat dilanjutkan.
Ini mendasari dari Direktur Jenderal Kementerian Agraria bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, lokasi yang ditunjuk diperbolehkan untuk pabrik sepatu tahun 2020. Tahun 2000 tanggalnya? Tanggal 23 Oktober 2020. 23 Oktober 2020. Itu yang menandatangani siapa, Pak? Kepala Kimtaru. Kimtaru mana? Kimtaru Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal. Itu meneruskan surat dari mana katanya? Dari Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria. Surat dari Dirjen nomor berapa, Pak? Nomor PF 01 garing 633 strip 200 garing 10 Rumawi garing 2020. Kalau surat dari Kimtaru Ke Kimtaru itu 16 hektar berarti. 16 hektar. Oke. Dan tidak hanya persis ini juga dikuatkan oleh BPN. BPN juga membolehkan. Ya. BPN juga membolehkan bahwa di sana untuk pabrik sepatu ya, Mas. BPN. Ini. Nih. Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi. Nama untuk pembawahannya nama Hin Byong Yong atas nama PT Lea Potmer Indonesia. Luasnya sama. Jadi